Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'ani Ar-Risalatil Jami'ah. Kita sudah sampai di halaman 35 kitab PDF. Ini masuk dalam pembahasan tentang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal mu'allifu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Furudul wudu'i sittatun, bermula segala fardu wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, bermula yang pertama itu niat. As-sani ghaslul wajhi, bermula yang kedua itu mencuci muka. Jadi kita nyarap dulu nanti penjelasannya. Faslun, khabar mubtada mahdzuf, takdirnya hadza, bermula ini itu satu pasal. Khabar marfu tanda rafa' dhammah. Furudu mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Kenapa dhammah jadi tanda rafa'? Karena dia jamak taksir. Fardun, fardani, furud. Mudhaf furudul wudu'i mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Sittatun khabar dari furudu. Khabar marfu tanda rafa' dhammah. Bermula segala fardu wudu itu ada 6. Yang mana aja 6? Bermula yang pertama itu niat. Awalu mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Niyatu khabar marfu tanda rafa' dhammah. Kemudian asani mubtada marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan. Asaniyu asalnya. Dhammah yang ditakdirkan di atasnya. Kenapa? Karena sani ini isim mangkus seperti qadhi. Ya, ghaslu khabarnya marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf ghaslul wajhi mudhaf ilaih. Jadi fasal, apa arti fasal? Al-faslu lughatan al-hajizu baina syai'aini. Bermula pasal pada bahasa itu al-hajizu. Itu yang menghalangi di antara dua perkara. Jadi arti pasal secara bahasa pembatas. Pembatas antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seperti dinding, itu bisa disebut fasal. Itu pembatas, itu secara bahasa. Tapi secara istilah, wastilahan kita atah pada lughatan. Wastilahan ismon li alfadin makhsusatin dalatin ala ma'anen makhsusatin. Mustamilatin ala furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban. Bermula dianya fasal pada istilah itu ismun, nama li alfadin bagi lafat-lafat makhsusatin yang dikhususkan akan dianya lafat, dalatin lagi yang menunjukkan dianya lafat, ala ma'anen kepada makna-makna yang dikhususkan, al-mustamilatin yang mencakup ianya makna ala furu'in atas beberapa furu' wa masaila dan beberapa masalah, wa tanabiha dan beberapa tambih ghaliban pada kebiasaan. Jadi pasal secara istilah nama bagi lafat-lafat khusus. Di nama lafat khusus itu menunjukkan kepada makna khusus. Nah, di mana dalam lafat-lafat khusus kumpulan makna itu nanti ada furu'nya, ada masalahnya, ada tambihnya. Artinya pasal ini lebih besar. Di mana dalam pasal itu nanti ada furu', ada masalah-masalah, ada tambih-tambih. Itu. Ala ma'anen. Ma'anen jamak taksir dari maknan maknayani ma'anen. Asalnya ma'aniyun. Ma'aniyun ada ya. Ya-nya dibuang diganti jadi tanwin. Jadi kita baca ma'anen makhsusatin. Fardu wudu ada 6. Apa arti fardu? Al-fardu lughatan an-nasibu wal-lazimu. Bermula fardu pada bahasa itu nasib, bagian, lazim atau sesuatu yang mesti. Jadi fardu secara bahasa artinya ada 2. Pertama bahagian, farduhu artinya bahagiannya, jatah. Nasib itu jatah, bahagian. Ada juga artinya lazim, yang mesti.
Nah, itu secara bahasa. Secara istilah syar'i wa syar'an, ma talaba syari'u talban jaziman. Ma fardu yaitu ma talabahu yang meminta akannya ma oleh syari'. Oleh syari' itu yang membuat agama ini Allah Subhanahu wa taala. Bermula fardu pada syara' itu ma yang meminta akannya ma oleh syara', oleh syari' akan permintaan yang jazim. Jadi permintaan itu ada dua macam. Ketika Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang jaziman mesti, namanya fardu atau wajib, atau sesuatu yang diminta oleh syari' untuk kita lakukan tetapi bi ghairi jazim, nanti tidak wajib dilakukan, namanya nadab, sunnah. Nah, itu. Jadi fardu wudu ada 6. Apa arti wudu? Wudu lugatan ismon li ghasli ba'dil a'dha. Wudu secara bahasa itu ismon, nama bagi mencuci sebahagian anggota badan. Ketika kita mencuci sebahagian anggota badan kita, baik ada niat atau tidak, secara bahasa bisa disebut wudu. Tapi kalau secara syara' nanti harus ada niatnya. Wa syara'an ghaslu a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin. Dan bermula wudu pada syara' itu ghaslu a'dha'in, itu mencuci anggota-anggota yang khusus, enggak semua anggota. Kalau menurut bahasa, anggota apapun yang kita cuci namanya wudu. Tapi secara syar'i ghaslu a'dha'in makhsusah, mencuci beberapa anggota khusus biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Karena tidak semua anggota harus dicuci dalam wudu. Terbatas kepada muka, tangan, sebahagian kepala, kaki. Jadi anggota khusus kemudian harus ada niatnya. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, dan bermula asal. Arti asal di sini dalil. Bermula dalil padanya wudu itu firman-Nya Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, bila engkau mau berdiri kepada salat, faghsilu, maka basuhkan olehmu wujuhakum akan wajahmu, wa aydiyakum akan tangan-tanganmu, wajah tangan ilal marafiq hingga siku-siku, wamsahu biruusikum, sapu olehmu dengan kepala-kepalamu, wa arjulakum atau kepada wujuha, cuci olehmu akan kaki-kakimu, ilal ka'baini hingga dua mata kaki. Jadi kalau menurut ayat fardu wudu cuma 4 doang, basuh muka, basuh 2 tangan, sapu kepala, cuci kaki 4. Adapun 2 lagi nanti fardu wudu 6. 2 lagi yaitu niat dan tartib nanti dari hadis, bukan dari ayat. Wa furidha ma'as salati lailatal Isra'i wal Mi'raj, dan telah difardukan akan dianya wudu ma'as salah bersama salat. Lailatul Isra pada malam Isra, wal Mi'raji dan pada malam Mi'raj. Artinya wudu pertama kali diwajibkan oleh Allah berbarengan dengan diwajibkan melaksanakan salat, yaitu ketika Isra Mi'raj. Kemudian kita lihat lagi fardu wudu tadi 6, di 4 arba'atun sabidatun minal Qur'an. Jadi di antara 6 fardu wudu itu 4 yang sebut ia dari Quran. Dari Quran yaitu 4. Seperti di ayat tadi, wahya, dan bermula dianya 4 yang sebut dengan dalil Quran. Ghaslul wajhi, membasuh muka. Ghaslul yadaini, membasuh 2 tangan. Mashu ba'dzir ra'si, menyapu sebahagian kepala. Ghaslul rijlaini, mencuci, membasuh 2 kaki. Ini dalilnya Al-Quran ayat. Wa isnani minas sunnah, dan 2 diambil dari sunnah Nabi. Wahuma, dan bermula keduanya itu an-niyatu, niat. Niat itu dalilnya hadis, li hadisi, karena ada hadis, innamal a'malu binniyah, hanya saja bermula segala amal itu dengan niat. Amal baru ada nilainya kalau ada niat. Karena wudu merupakan amal ibadah, maka perlu niat. Para ulama menaruh posisi niat di awal ibadah, yaitu ketika membasuh awal bahagian dari muka. Yang kedua yang diambil dari hadis yaitu tartib. Bi khabari ibda'u bima bada'allahu bihi. Dengan hadis ibda'u, mulailah kamu dengan apa yang memulai oleh Allah dengannya. Nah, karena Allah menyatakan ibda'u, mulailah dengan apa yang Allah mulai, sementara dalam ayat itu Allah memulai dengan muka, kemudian tangan, berarti kita harus mengikuti. Walaupun ayat ini sebenarnya tidak berkaitan dengan wudu. Wa huwa wa in kana waridan fis sa'i
Fal ibratu bi umumil lafzi la bi khususus sababi. Wahwa dan bermula dianya khabar. Ini khabar bukan ayat. Khabar ibda'u bima bada Allahu bihi. Dianya khabar ini wa ingkana waridan, sekalipun ada ianya khabar itu warid, datang ia dalam masalah sa'i. Fal ibrah, maka bermula ibarat itu dengan umum lafaz, kan dengan khusus, bukan dengan khusus sabab. Jadi ketika sahabat bertanya mulai sa'i dari mana? Dari Safa dulu ke Marwah apa dari Marwah dulu? Nah, Nabi menyatakan ibda'u bima bada Allah, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah duluan menyebut Safa daripada Marwah. Nah, begitu juga berarti dalam masalah wudu, mulailah sesuai dengan tertib yang Allah sebutkan. Intaha Busyral Karim. Ini beliau mengambil dari kitab Busyral Karim. Kemudian al-awwalu an-niyah. Rukun wudu, fardu wudu yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh muka. Kita lihat apa itu niat. An-niyatu lughatan al-qasdu. Bermula niat pada bahasa itu al-qasdu, menuju. Ya, jadi niat itu menuju. Atau memaksudkan, apa namanya? Mengkasatkan. Secara bahasa niat artinya al-qasd. Qasad itu artinya ada yang menuju, ada yang artinya apa? Menginginkan sesuatu, memaksudkan sesuatu. Wa syara'an qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Bermula niat pada syara' itu qasdus syai'. Apa? Memaksudkan sesuatu, hal keadaan seseorang. Qasdus syai', memaksudkan sesuatu, hal keadaan sesuatu itu yang dimaksud muqtarinan, menyertai ia dengan melakukan sesuatu. Gimana cara mengartikan? Menyengaja untuk melakukan sesuatu disertai dengan langsung melakukan. Keinginan untuk melakukan, dan keinginan itu timbul berbarengan dengan melakukan. Itu niat menurut para ulama. Ya, biasanya kalau saya berniat untuk melakukan ini, padahal kita belum melakukannya. Bahasa kita niat, tapi dalam bahasa syara enggak seperti itu. Ketika keinginan untuk melakukan sesuatu, keinginan itu kita barengkan dengan melakukan itu. Makanya ketika orang mau wudu, niatnya harus dalam membasuh wajah. Karena wudu pertama yaitu wajah. Sengaja saya berwudu. Dalam hati sengaja, kemudian perbuatan kita sambil melakukan rukun wudu pertama. Wa mahalluhal qalbu, dan bermula tempatnya niat itu hati. Hati berarti. Wa yajibu qarnun niyati bi awwali maghsulin minal wajhi. Dan wajiblah oleh menyertai niat dengan awal basuhan dari wajah. Berarti niat itu harus ketika awal membasuh wajah. Nggak boleh niat dulu baru basuh wajah, nggak boleh, harus bareng. Atau basuh wajah dulu baru niat, nggak boleh juga, harus bareng-bareng. Fayaqulu, maka berkata ianya orang yang berwudu, nawaitu taharata lis-shalah, aku niat akan bersuci untuk boleh salat, boleh. Ayat taharata anil hadas, atau nawaitu taharata anil hadas, aku niat akan bersuci dari hadas, juga boleh. Au ada fardhu taharah, aku niat untuk menunaikan fardu suci, boleh. Awit taharatal wajibata, atau aku niat, semuanya kita ataf kepada taharah, aku niat akan taharah yang wajib, boleh juga. Ini kitab kebalik halamannya. Kemudian yang keenam tadi yaitu asani ghaslul wajah. Rukun wudu, fardu wudu yang kedua membasuh wajah. Apa itu wajah? Wajah yaitu bagian antara tempat tumbuh rambut paling atas sampai ke bawah jenggot, kemudian kuping ke kuping. Summiya wajhan li'annahu taqa'u bihil muwajahah. Dinamakan akan dianya muka akan ke wajah, li'annahu karena bahwa sungguhnya dia wajah itu taqa'u bihil muwajahah, terjadi dengan sebabnya oleh wajah. Wajah berhadap-hadapan. Kenapa muka kita disebut wajah? Karena ketika kita berhadapan dengan teman kita, saling melihat, itu kelihatan berhadap-hadapan, makanya disebut wajah karena berhadap-hadapan. Ini kitab kebalik, ini gimana caranya?
Gimana cara bacanya? Jadi ya udah begini aja nih, halaman kebalik satu. Kita baca kebalik ini halaman. Wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini. Dan bermula batasannya wajah itu sabit dari manabit, tempat tumbuh rambut kepala. Ila muntahal lahyaini, hingga muntaha, hingga akhir dari dua tulang rahang. Wazzakani, dan hingga zakun. Apa namanya zakun itu tempat tumbuh jenggot. Tulan, nisbah panjang. Wa ardan, dan nisbah lebar. Minal uzunu ilal uzuni, dari kuping ke kuping kanan ke kuping kiri. Jadi rukun wudhu yang kedua tadi membasuh wajah, batasan wajah yaitu dari tempat tumbuh rambut kepala di dahi kita paling atas hingga berakhir dua tulang tempat tumbuh jenggot. Wazakani, dan zakun, dagu, itu panjangnya. Kalau lebar wajah yaitu dari kuping ke kuping. Ini agak susah bacanya. Asalisu ghaslul yadaini, bermula yang ketiga itu membasuh dua tangan. Ilal mirfaqaini, hingga dua siku. Ar-rabi'u, yang keempat, bermula rukun fardhu wudu yang keempat itu masuhu syai'in min basyaratir ra'si. Itu membasuh sesuatu dari kulit kepala. Kulit kepala boleh, au sya'rin fi haddihi, atau rambut dalam batasannya kepala. Enggak boleh rambut panjang yang menjulur ke bawah kita ngebasuhnya di ujungnya, enggak boleh, harus rambut yang ada dalam lingkaran kepala. Al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, bermula yang kelima itu membasuh dua kaki ma'al ka'baini, bersama dua mata kaki. Yang keenam nanti tartib. Mana yang keenam? As-sadisu at-tartibu, bermula yang keenam itu tartib ala hadhil kaifiyah, di atas ini cara yang disebutkan. Ini enggak saya baca, ini miring, ini enggak pusing. Nah, ini kembali ke 6 lagi. Nah, ini normal lagi. Yang keenam yaitu rukun fardhu wudu tartib. Apa arti tartib? Nah, ini kita lihat. Tartib itu artinya alla yataqaddama. Ini tartib artinya, bermula tartib itu huwa alla yuqaddima adwan ala adwin. Itu bahwa tidak mendahulukan ia akan satu anggota di atas anggota yang lain. Jadi yang duluan disebut itu yang duluan kita praktekkan. Itu namanya tartib. Enggak boleh ditukar-tukar. Tartib ala hadhil kaifiyah, maksudnya gimana? Ai kama dzukira. Kita tertib, kita atur sebagaimana yang disebutkan akan dirinya mah. Li'annahu alaihi salatu wasallam lam yatawadda illa murad tiban. Dalilnya karena bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak wudu ianya Nabi kecuali murad tiban, dalam keadaan menertibkan. Begitulah praktek wudu Nabi. Selalu muka duluan, baru tangan, baru kepala. Walaupun dalam ayat, maksudnya begini, ayat wudu kan atafnya pakai waw. Kalau waw itu kan mutlak jamak, yang penting ada semua. Enggak harus tertib. Begitu waw, ja'a Zaidun wa Amrun. Datanglah si Zaid dan si Umar, yang penting keduanya datang. Siapa yang duluan terserah. Begitu juga ayat wudu. Wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, pakai waw. Mestinya enggak perlu tertib. Jadi dalil tertibnya di mana? Dari perbuatan Nabi. Karena Nabi mempraktekkannya secara tertib, makanya tertib jadi wajib. Itu maksudnya. Falau lam yajib la tarakahu fi waqtin. Maka jikalau tidak wajib ianya tertib, niscaya sungguh telah meninggalkan ya Nabi akannya tertib pada satu waktu. Misalkan tertib enggak wajib, sebagaimana dipahami dari ataf dengan waw, mestinya Nabi pernah dong wudu sekali tanpa tertib.
Tapi Nabi nggak pernah meninggalkan tartib. Au dalla ala jawadhihi. Atau menunjukkan dianya Nabi kepada bolehnya tinggal tartib. Tapi Nabi tidak menyatakan tidak wajib tartib. Kalau qaddama adwan ala mahallihi lam yu'taddu bih. Maka jikalau mendahulukan ia akan satu anggota di atas tempatnya anggota, lam yu'tadda, niscaya tidak dihitungkan orang dengannya anggota yang didahulukan. Habis kita basuh muka langsung kepala, tangan enggak. Itu basuh kepala kita enggak dihitung. Berarti kita ulang lagi ke basuh tangan, muka enggak usah dibasuh lagi. Basuh muka, habis muka mestinya tangan baru kepala. Ini langsung kepala kita lompat. Kepala enggak dihitung, ulang lagi ke basuh tangan dulu baru kepala, maksudnya begitu. Nah, sedikit lagi, wa in kana alaihi janabatun min majama'atin au khuruji maniyin binaumin au ghairi. Dan jika ada di atasnya seseorang itu janabah, berjunub, min majama'atin karena hubungan suami istri, au khuruji maniyin atau dari karena keluar mani. Keluar mani dengan sebab tidur, au ghairihi atau lainnya tidur. Lazimahu ghaslu, niscaya wajib akannya oleh ghaslu jami'i badanihi, oleh mencuci, oleh membasuh seluruh badannya, ma'an niyati raf'il janabah, bersama niat mengangkat janabah. Artinya ini begini. Tadi beliau membahas tentang wudu. Selesai wudu tentunya ada mandi junub. Kapan mandi junub terjadi? Bila seseorang berjunub, baik karena hubungan suami istri atau karena keluar mani, baik dengan cara keluar karena tidur, mimpi atau lainnya. Ketika itu harus mandi atau meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat khusus. Kita lihat sekarang satu persatu. Janabah. Apa arti janabah? Ini luar biasa kitab ini, beliau menjelaskan arti satu-satu. Janabah lugatan. Janabah secara bahasa artinya al-bu'du, jauh. Jadi janabah jauh. Berarti orang yang berjunub itu orang yang jauh. Itu secara bahasa. Wa syar'an amrun i'tibariyun yaqumu bil badan yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhisa. Bermula janabah pada syara' itu amrun i'tibariyun. Itu perkara yang diperhitungkan. Arti diperhitungkan, dia enggak kelihatan, cuma dianggap ada. Amrun i'tibariyun, satu perkara yang diiktibarkan, yakumu, yang berdiri ia dengan badan, yamna'u, yang menghalangi ia akan sah solat. Kapan menghalangi sah solat? Haitsu la murakhisa, sekira-kira tidak ada yang meruksahkan. Itu arti junub secara syara'. Satu perkara yang diperhitungkan, dia enggak kelihatan, yang ada pada badan manusia yang menghalangi sah solat. Menghalangi sah solat ketika enggak ada ruksahnya. Kalau ada ruksah, misalkan nggak ada air, nggak ada tayamum segala macam, ya tetap boleh sholat, tetap sah sholatnya. Tapi itu kan darurat. Itu. Jadi junub itu nggak kelihatan. Ketika seseorang keluar maninya udah dicuci segala macam, kalau dia belum mandi, tetap orang itu dianggap berjunub. Karena junub itu memang nggak ada amrun i'tibariyun. Cuma satu perkara yang diperhitungkan yang ada pada badan orang, yang dengan sebab ada urusan itu jadi tidak sah sholatnya. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Dan bermula alladzi, yang mewajibkan dianya alladzi akan mandi itu ada 6. Ada 6 hal yang wajib mandi. Satu, ma yahtasu bin nisa. Ma yahtasu bin nisa salah satu. Bermula ma itu apa ini? A, ma yang terkhusus ianya ma dengan wanita. Atau bermula ma yang terkhusus ianya ma dengan wanita itu ada 3. Jadi hal yang mewajibkan mandi ada 6. 6 itu dibagi 2. Yang pertama khusus terhadap perempuan, yang kedua nanti B khusus terhadap laki-laki. Bermula ma yang khusus ianya ma dengan perempuan itu ada 3. Yaitu al-haidhu, haid, wan nifasu, nifas, wal wiladatu, melahirkan. Ini 3 hal wajib mandi, haid, nifas, melahirkan. B, ma yashtariku fi rijal wa nisa, bersekutu. B, bermula ma yang bersyarikat padanya ma oleh laki-laki dan perempuan itu ada 3. Katanya pada perempuan ada, pada laki-laki ada.
Bermula yang pertama itu jima, kan laki-laki melakukan jima, perempuan juga wajib mandi. Kemudian khurujul maniyi, keluar mani, perempuan dan laki-laki sama. Al mautu dan kematian. Nah, mati wajib mandi, bukan mandi sendiri, tapi wajib dimandikan oleh orang lain. Ini majamaah, berjunub karena mujamaah, karena majamaah. Mestinya mujamaah kan, jamaah yujami'u mujamaah, min mujamaah. Nah, jadi berjunub karena berjima. Atau bahasa lain, dalam kitab lain bahasa lain begini. Wa huwal mu'abbaru anhu bil hadis bil tiqail khitanaini. Wa huwa, dianya mujamaah itulah yang diibaratkan darinya mujamaah bil hadis, dengan hadis Nabi, atau dalam hadis maksudnya bil tiqail khitanaini, dengan bertemu dua khitan. Jadi bertemu dua khitan istilah lainnya mujamaah, saling berjima. Liqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani, bila bertemulah oleh dua khitan, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajiblah mandi. Akhrajahu Ibnu Hibban, mentakhrij akannya hadis oleh Ibnu Hibban. Wal jima'u idkhalul hasyafah, dan jima itu, ini definisi jima. Jima itu idkhalul hasyafah, memasukkan hasyafah. Apa arti hasyafah? Ra'sul zakar, kepala kemaluan. Waktu samal kumrata fil farji, dinamakan akan dianya kepala zakar akan kumroh, kemana dimasukkan fil farji, dalam faraj. Kemudian atau keluar mani, wajib mandi. Apa itu mani? Al maniyu huwa ma'un abyadu sakhinon yatadaffaku hala khurujihi. Dianya mani itu air yang putih, sakhin lagi yang kental, yatadaffaku yang loncat ia, hala khurujihi ketika keluarnya. Loncat, maksudnya terpancar ia ketika keluarnya. Ay yakhruju daf'atan ba'da daf'atin, artinya keluar ia daf'atan, sekali keluar sesudah sekali. Ada beberapa kali keluar. Wa yakhruju bi syahwatin, dan keluar ia dengan sebab syahwat. Keluar ia dengan disertai syahwat. Wa biladzatin, dan keluar ia dengan ada rasa lezatnya. Wa yaqibuhu futurun wa rahatun, dan mengiringi akannya keluar mani oleh futurun, kelemahan, warahah, dan ketenangan. Artinya sesudah keluar mani futur, loyu, itu tanda mani. Habis keluarnya dia enggak jadi ya loyu gitu, mengecil, menghilang. Wa raihatuhu rutuban karaihati ajinil burri, bermula baunya mani ketika basah itu seperti bau adonan gandum. Karaihati ajinil burri, seperti bau adonan gandum, tepung. Wayabisan, yabisan atah kepada rutuban, bermula baunya mani ketika kering itu karaihati bayadil baydi, seperti bau putih telur. Wa ammal madhiyu fahuwa ma'un abyadu raqiqun lazijun yakhruju 'inda thawrani syahwati. Adapun bermula madhi itu maka dianya madhi itu air yang putih, raqiq yang halus, tipis. Lazij ini ya kita artikan air putih, raqiq itu tipis, lembut. Lazijun itu juga kental dikit, enggak kental banget. Yakhruju 'inda thawrani syahwah, keluar ia ketika timbul syahwat, bila syahwatin kamilah, dengan tidak syahwat yang sempurna. Ketika bersyahwat sedikit baru permulaan syahwat keluar ini namanya madhi. Wa ammal wadi, adapun bermula wadi, ma'un abyadun sakhinon kadirun, air yang putih, sakhinon yang kental juga, tebal ya, kental. Kadirun lagi yang keruh, yakhruju akbal wauli, keluar ia mengiringi kencing biasanya,
au ba'da hamli syai'in thaqil, atau sesudah membawa sesuatu yang berat, habis kerja keras biasanya keluar disebut wadi. Wa hukmul madhi wal wadi kal bauli, dan bermula hukum madhi dan wadi itu sama seperti pipis. Fayang qudanil wudu'a, maka membatalkan oleh keduanya akan wudu. Wa huma najisani, dan keduanya itu najis keduanya. Ya, dikit lagi. Binaumen, keluar mani dengan tidur. Maksud dengan tidur apa? Bi an yarahu fi saubihi, dengan bahwa melihat ia akan nyamani dalam pakaiannya, pakaian alladzi la yalbasuhu ghairuhu, yang tidak memakai akannya pakaian oleh selainnya. Kita tidur di kamar sendiri, bangun tidur lihat ada mani di kain, nah itu berarti kita wajib mandi karena nggak ada orang lain. Melihat ia akan nyamani pada pakaiannya, pakaian yang tidak dipakai akannya pakaian oleh orang lain, nggak ada orang lain yang pakai pakaian itu. Jadi kemungkinan mani orang lain nggak mungkin. Au fi firashin la yanamu fi illa huwa, atau melihat ia akan mani dalam tempat tidur, firash, yang tidak tidur dalamnya firash kecuali oleh dia, tidur sendiri, berarti mani kita. Ketika itu berarti keluar mani segala macam, wajib mandi seluruh tubuh bersama niat rafa' janabah. Kapan wajib mandi orang yang berjunub? Yajibu alaihi, wajib ianya mandi kepadanya inda qiyamihi, ketika bangunnya seorang linahwi shalah, ketika dia mau sholat. Nah, artinya begini, yajibu alaihi, wajib kepadanya seseorang ketika bangunnya untuk seumpama salat oleh ghaslu jam'i badanihi, oleh membasuh seluruh badannya. Jadi wajib mandi junub ketika mau melaksanakan sholat fardu. Ketika berkewajiban melaksanakan sholat. Arti seluruh tubuh basyaran wa sya'ran, baik kulit dan bulu-bulu yang ada di badan. Ma khaffa minhu au kasufa, ma yang ringan ia daripadanya bulu atau tebal ia zahiran wa batina zahiran batin. Beda wudhu dan mandi. Kalau mandi itu seluruh tubuh harus basah, bulu-bulunya, kulit-kulitnya. Kemudian dalam mandi junub ada niatnya. Contoh niatnya, kanawa itu fardal ghusli, aku niat akan fardu mandi. Maksudnya mandi yang difardukan. Au nawa itu raf'al hadasil akbar, aku mandi sahaja. Jadi ketika kita mandi niat untuk menghilangkan hadas besar. Au nawa itu raf'al janabah, atau niat untuk menghilangkan janabah dan lainnya janabah. Lal ghusla fakat, tidak sah kita niat saya aku mandi saja, nggak boleh. Karena mandi macam-macam, ada mandi sunnah harus disebutkan, mandi janabah. Wajibu karnun niyah bi awali maksul, dan wajiblah oleh menyertai niat dengan awal basuhan. Ketika awal sekali kita tuangkan air niat. Kalau kita tuangkan air nggak niat, berarti tuangan itu nggak dihitung, tuang lagi. Walau min asfala, walaupun dari bawah, kita cuci kaki, niat mandi ketika mencuci kaki boleh. Fayalghu ma ghasalahu qabla, maka batallah ma yang membasuh ia akannya ma sebelumnya niat. Jadi apa yang kita basuh sebelum niat enggak dihitung. Sampai di sini ini udah beda judulnya, hal-hal yang membatalkan wudu. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.